Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Intan akan menjelaskan tentang eksponen atau bentuk pangkat. Nah, yang pertama nanti yang akan Bu Intan jelaskan adalah pengertian bentuk pangkat. Kemudian yang kedua sifat-sifat bentuk pangkat. Nah, kita mulai dulu dari pengertian bentuk pangkat. Silahkan diperhatikan papan tulisnya. Pengertian bentuk pangkat adalah jika N itu bilangan bulat positif dan A adalah bilangan real, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Nah, di mana A ini nanti disebut dengan bilangan pokoknya, kemudian N ini disebut eksponen atau pangkat. Jadi kalau ada bilangan A dipangkatkan N, berarti A-nya dikalikan sebanyak N. Contoh, misalkan ada 2 pangkat 5. Artinya 2 ini bilangan pokok, 5 ini pangkat, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Misalkan lagi ada 3 pangkat 4, berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, yang selanjutnya tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen nanti ada 9 sifat, di mana akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sifat perkalian. Jika ada A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi kalau ada 2 bilangan berpangkat, kemudian bilangan pokoknya sama, dan dia dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N kurangi N. Ada 2 bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangi. Saya kasih contoh untuk 2 ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama. Ini syaratnya ya, ini harus sama. Nah, tandanya apa? Oh, kali. Berarti tetap 2, ini 2 berarti tetap 2, pangkatnya dijumlah. 5 ditambah 3 berarti 2 pangkat 8. Nah, bagaimana kalau dibagi? Misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi. Berarti 2 pangkat 5 kurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. A itu sudah punya pangkat N, dipangkatkan lagi N, berarti A pangkat N kali N. Pangkatnya dikali. Berarti misalkan 2 pangkat 5, pangkatkan lagi dengan 3, berarti 2 pangkat 5 kali 3, hasilnya 2 pangkat 15. Gitu. Kayak kali, pangkatnya dijumlah. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. Kalau bilangan pokoknya cuma 1, pangkatnya ada 2, pangkatnya dikali. Sifat yang keempat, AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Maksudnya gimana? Misalkan gini, ada AB, bilangan pokoknya ada 2 berbeda. 2 sama 3, misalkan 2 kali 3. Pangkatnya cuma 1, pangkatnya 4. Nah, berarti itu sama saja dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Tandanya tetap kali. Nah, pangkatnya masing-masing dipangkatkan dengan 4. Kemudian yang kelima, ada A per B pangkat N. Sama dengan ini tadi, kali, tetap kali, bagi ya tetap bagi. A-nya jadi A pangkat N, B-nya juga B pangkat N. Kemudian sifat yang keenam. Sifat yang keenam, jika ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah,
Jadi kalau ada bilangan berpangkat, kemudian pangkatnya ini negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita jadikan positif dulu. Kalau ada A pangkat min M, itu artinya sama saja dengan 1 per A pangkat M. Sekarang bagaimana kalau ada 1 per A pangkat min M? Nah, itu sifat yang ketujuh. 1 per A pangkat min M berarti sama saja dengan A pangkat M. Nah, cara mengingatnya gini, kalau dia negatif supaya jadi positif, kalau dia bentuknya seperti ini ya, A pangkat min M, tarik ke bawah jadi A pangkat M. Kalau dia ada di bawah, seper A pangkat min M, tarik ke atas jadi A pangkat M. Kalau negatif gini, bentuknya seperti ini ya, bentuknya bulat bukan pecahan, tarik ke bawah jadi pecahan, dia jadi penyebut. A pangkat min M jadi seper A pangkat M. Nah, kalau bentuknya pecahan, kemudian dia di bawah, penyebutnya tarik ke atas jadi A pangkat M. Nah, berarti kalau ada 1 per 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau ada misalkan 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Di bawah tarik ke atas tarik ke bawah. Itu sifat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian sifat yang ke-8 ada A pangkat M per N. Nah, bilangan pokoknya A, pangkatnya yang pecahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata A pangkat M per N itu berdasarkan sifat eksponen itu sama dengan akar A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, saya punya 5 pangkat 2 per 3. Itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Sifat yang terakhir, yang ke-9, kalau ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Berarti 1 pangkat 0 itu ya 1, 2 pangkat 0 itu ya 1, 3 pangkat 0 itu juga 1, min 1 pangkat 0 juga 1, min 2 pangkat 0 juga 1, dan seterusnya kecuali 0 pangkat 0. Sekarang perhatikan contoh. Misalkan contoh yang pertama, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama, 2, 2, 2. Nah, kalau kali tadi pangkatnya dijumlah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Nah, berarti ini gimana? Yang depan ini kan kali, berarti 2, bilangan pokoknya 2 ya. Pangkatnya lihat, kali berarti jumlah, berarti 3 ditambah 5. Bagi berarti kurang, kurangi 4. 3 tambah 5 kurangi 4. Berarti hasilnya 2 pangkat 5 ditambah 3, 8. 8 kurangi 4, 4. Berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 16. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Ada 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini 4, ini 2, ini 2. Nah, bilangan pokoknya nggak sama. Bagaimana? Disamakan dulu. Ini 2, 2, 4, 4-nya jadikan 2. Sehingga begini. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 4-nya jadi 2 pangkat 2. Terus pangkatnya ini gimana? Taruh lagi di atasnya 2. 2 yang ini diperoleh dari sini. 2 pangkat 2 diperoleh dari 4.
Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2. Dikali 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah punya pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Berarti 2 pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 dikali 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Nah, ini ya. 2 pangkat 2 kali 2 dikali 2 pangkat min 3 per 2 pangkat 3. Ini kali per berarti bagi. 2 kali 2 berapa? 4. Bilangan pokoknya tulis dulu. 2. 2 kali 2, 4. Dikali berarti ditambah min 3. Terus kemudian dibagi. Dibagi berarti artinya dikurang. Berarti habis 4 ditambah min 3 kurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 4 ditambah min 3. Berarti 4 kurangi 3 1. 1 kurangi 3 min 2. Berarti hasilnya 1 per. Nah, negatif jadikan positif. 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya 1 per 4. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 kali 3. 3 nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, kalau begini, di sini ada 2 bilangan pokok. Ada yang bilangan pokoknya 2, ada yang bilangan pokoknya 3. Nah, yang 4 ini nanti kan bisa dirubah jadi 2. Nah, berarti bilangan pokoknya nanti ada 2, ada 3. Nah, yang 2 dihitung dengan 2, yang 3 dihitung dengan 3. Jadi gini, yang pertama kita rubah dulu 4-nya. Yang atas tetap 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Tetap dibagi. Nah, 4-nya jadi 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ada pangkat 2, tulis lagi di sini 2 kali 3. Di sini tidak ada angkanya, berarti pangkat 1. Kalau sudah, nah yang ini ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2 kali 2 4. Berarti 2 pangkat 4 juga. Yang sini kali 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 1. Yang atas tetap. Yang bawah ini 2 kali 2 jadi 4. Terus selanjutnya, yang 2 dihitung dengan 2, yang 3 dengan 3. Operasinya per berarti bagi. Lihat, dia di atas sama di bawah, berarti bagi. Kalau ke sini kan kali. Nah, kita kan hitungnya ini dengan ini, berarti bagi. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 kurangi 4. Dikalikan, yang ini 3 sama 3. 3 pangkat 2 kurangi 1. 4 kurangi 4, 0. 2 pangkat 0. 2 kurangi 1, 1. 3 pangkat 1. Nah, berapapun bilangannya, dipangkatkan 0, hasilnya 1. 3 pangkat 1, berarti 3. Berarti hasilnya 1 kali 3 adalah 3. Nah, selanjutnya Bu Intan berikan satu contoh lagi, contoh yang keempat, yang terakhir. Nah, contoh yang keempat ini adalah contoh misalkan bilangan pokoknya itu bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk huruf. Nah, berarti bagaimana Bu cara ngitungnya, Bu? Nah, kalau dia dalam bentuk huruf seperti ini, misalkan ada A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat 4 per A, B pangkat 2, C pangkat min 3. Yang pertama harus kita lihat, yang kita hitung itu yang hurufnya sama. Berarti A dihitung dengan A, B dengan B, C dengan C. Tandanya per, bagi.
pangkatnya nanti dikurangi. Nah, kita lihat yang A dulu. A, ini A dengan A. Tulis dulu di sini bilangan pokoknya A. Sekarang tinggal operasikan pangkatnya. Ini pangkat 3, yang bawah tidak ada. Kalau tidak ada berarti 1. Bagi kurang, berarti 3 kurangi 1. Selanjutnya B dengan B. B, ini min 2. Kurangi berapa? Min 2 kurangi, 2. Selanjutnya C, pangkatnya 4. Kurangi berapa? Min 3. Min 3. 4 kurangi min 3. Kalau sudah tinggal dihitung. A pangkat 3 kurangi 1, 2. B pangkat min 2 kurangi 2, min 4. C pangkat 4 kurangi min 3. Min ketemu min jadi plus 4